Taktik box midfield dipakai Hansi Flick bersama Barcelona yang berhasil mengoyak pertahanan lawan. Ya, Barcelona berhasil mengalahkan Osasuna dengan skor akhir 3-0 dalam lanjutan Liga Spanyol. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Kita ke papan taktik. Di atas kertas, Barcelona gunakan pola 1-4-3-3, sedangkan Osasuna di atas kertas gunakan pola 1-4-4-2. Nah, sejak awal pertandingan Barcelona langsung mendominasi permainan, sehingga struktur bertahan Osasuna akan sangat jelas, yaitu 4-4-2. Nomor 7 akan turun, nomor 20 akan turun membantu dua pemain di tengah. Lalu striker di depan Osasuna pun ikut turun, membantu yang namanya pertahanan. Secara positioning pada fase attacking yang dilakukan oleh Barcelona ini yang sangat amat menarik. Balde akan menjaga sisi kelebaran sebelah kiri bagi Barca. Nah, Gavi lebih aktif untuk masuk ke tengah, sehingga Barcelona pada fase penyerangan membentuk box midfielder, bentuk kotak di area sentral. Dani Olmo berada di sini, Frenkie de Jong sebagai defensive midfielder akan beririsan dengan Pedri. Pedri, iya, posisinya beririsan dengan Frenkie de Jong, tetapi Pedri juga ikut andil naik membantu yang namanya penyerangan. Sangat balance permainan dari Pedri. Nah, jadi secara bentuk kotak diciptakan oleh Barca, dan itu menyulitkan dua pemain tengah yang dimiliki oleh Osasuna. Karena apa? Karena mereka kalah orang. Ketika Pedri mendapatkan bola, Ibanez tertarik, maka Gavi mendapatkan space. Ketika Ibanez lebih fokus ke posisi Gavi, maka Pedri lebih leluasa mendapatkan bola. Termasuk juga di posisi Frenkie de Jong. Frenkie mendapatkan bola, tertarik Muñoz, Dani Olmo mendapatkan space. Nah, dengan 4-4-2 yang dimainkan oleh Osasuna, Barca membentuk kotak di sektor tengah. 4-4-2 Osasuna ini pun di areal sentralnya bisa terkoyak. Nah, itulah terus dimain-mainkan oleh Barcelona. Nah, di sektor sebelah kiri dimiliki oleh Barcelona, itu dikuasai oleh Balde. Kan banyak attacking dia lakukan, itu peran krusial dimainkan oleh Gavi untuk membantu Balde. Apa peran dari Gavi? Gavi secara positioning melakukan gerakan-gerakan kecil untuk menarik Aresio ataupun mengalih perhatian dari nomor 7, sehingga nomor 7 ini tidak ikut turun terlalu progresif ke bawah ataupun ke belakang defensif dari Osasuna. Ketika nomor 7 ini terlalu dalam, maka bisa ia mengantisipasi Balde. Tetapi dengan gerakan proaktif dari Gavi untuk mengikat ataupun menarik perhatian nomor 7 pun termasuk Pedri kawan-kawan, nggak secara radikal bagaimana nomor 7 ini bisa mengantisipasi Balde dan membuat otomatis ya Balde mendapatkan space. Inigo Martinez tentu akan naik, Garcia akan naik, Koundé. Lalu ini di atas lapangan kita harus mengetahui bagaimana struktur penyerangan yang dibentuk oleh Barcelona. 3 pemain di belakang, Koundé, Eric Garcia, Inigo Martinez. Koundé ini pun perannya naik turun ya. Di beberapa momen ia ofensif juga. Nah, sedangkan Balde menjaga sisi kelebaran maksimal sebelah kiri yang dimiliki oleh Barcelona. Pablo Gavi pelan-pelan dia masuk itu ke tengah. Nah, membantu Dani Olmo, Frenkie de Jong, dan Pedri, sehingga membentuk shape kotak di sektor tengah dari Barcelona. Secara superioritas, Barcelona lebih unggul orang ketimbang Osasuna. Nah, karena box midfield dibentuk oleh Hansi Flick, itulah koyak 4-4-2 yang dibentuk oleh Osasuna ketika bertahan. Nah, di sini bola terus coba dialirkan oleh pemain Barcelona sembari mempertahankan bentuk shape kotak yang dibentuk oleh pemain-pemain Barca. Ini box midfield tetap dipertahankan pasukan Hansi Flick, Dani Olmo, Gavi, Frenkie de Jong, Pedri kawan-kawan. Kita sudah mengetahui tadi bagaimana 4-4-2 saat tanpa bola dimainkan oleh Osasuna. Ketika bermain dengan box midfield, maka tidak simetris itu bentuk 4-4-2 yang dimainkan oleh Osasuna, khususnya sektor tengahnya. Ketika tidak simetris sektor tengah yang dibangun oleh pemain Osasuna saat tanpa bola, banyak space, banyak ruang yang dimanfaatkan, dan di situ didapatkan bola oleh Dani Olmo kawan-kawan. Dan perlu kita ingat, ketika Barcelona membentuk box midfield, maka padat itu di sektor tengah. Ketika padat di sektor tengah, otomatis yang diharapkan pemain dari Osasuna pun bisa semakin merapat. Nah, ketika pemain Osasuna semakin merapat ke
ke sektor box midfield yang dimiliki oleh Barca, maka di sisi kelebaran, baik itu kanan atau kiri dari Barca, mendapatkan yang namanya space. Dan itulah yang dieksploitasi oleh fullback sebelah kiri Barca, Balde. Nah, ini klip bagaimana sektor kelebaran sebelah kiri coba dimanfaatkan oleh Barca. Kemudian posisi Balde ini kawan-kawan dibantu oleh gerakan Gavi juga. Gerakan tanpa bola kawan-kawan berhasil itu menarik perhatian dari pemain Osasuna, khususnya fullback kanannya yaitu Arezzo. Terjalinlah yang namanya sebuah koneksi berkat bantuan Frenkie de Jong. Dan itu menyecar posisi yang dimiliki Balde. Nah, Balde tanpa ada penjagaan karena Arezzo tadi sudah fokus ke pergerakan tanpa bola dari Gavi. Jadi butuh waktu bagi fullback kanan Osasuna, Arezzo, untuk melakukan track back, mengantisipasi ofensif dari Balde, kawan-kawan. Perepetisian kembali dilakukan oleh Barca. Disiplin membentuk yang nama box midfield, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Pedri, Gavi. Dan salah seorang pemain tengah dari Osasuna, Ibanez ini berduetan dia dengan Muñoz sebagai double pivot, kawan-kawan. Karena kalah orang, mereka kesulitan mengantisipasi pemain-pemain Barcelona. Nah, di sini Ibanez bingung. Nah, di awal ia menjaga Gavi. Nah, ketika dia menjaga Gavi, Frenkie mendapatkan ruang. Otomatis Ibanez pun terpancing akhirnya ke posisi Frenkie untuk menutup Frenkie. Ketika Ibanez menekan Frenkie, maka muncul ruang di sektor yang ditinggalkan oleh Ibanez tadi. Terjalinlah sebuah yang namanya kombinasi apik, dan Gavi pun secara positioning kembali. Ketika dia bermain lebih ke dalam, menarik pemain-pemain struktur bertahan Osasuna ke dirinya, sehingga di sektor sebelah kiri yang dimiliki oleh Barcelona yang diisi oleh Balde mendapatkan sebuah yang namanya kesempatan melakukan umpan ke posisi Ferran Torres, terciptalah sebuah gol. Nah, jadi kalau kita bicara rentetan proses gol pertama dari Barcelona, itu ada andil kedisiplinan pemain Barcelona membentuk yang namanya box midfield. Ketika gagal dengan skematisasi box midfield, tetap di skematisasi kedua box midfield dipertahankan. Skematisasi ketiga tetap dipertahankan. Jadi ada kekonsistenan dari pemain-pemain Barcelona, dan ya itu salah satu good point untuk bisa membongkar pertahanan yang dimiliki oleh Osasuna. Di sini lagi bagaimana skenario proses Ferran Torres mendapatkan peluang. Ada andil keterlibatan dari pemain-pemain Barcelona yang sejak awal membentuk box midfield. Ada Gavi, ada Dani Olmo, Pedri, dan Frenkie de Jong. Nah, Ferran Torres drop ke tengah untuk menciptakan lagi kepadatan, kawan-kawan, dan membingungkan Ibanez seperti klip sebelumnya, sehingga memunculkan ruang bagi Ferran Torres yang gagal diantisipasi ataupun diredam oleh Ibanez. Secara struktur pertahanan dari Osasuna pun longgar akibat ada gerakan tambahan yang dilakukan oleh Dani Olmo yang bergerak masuk ke depan, kawan-kawan. Dan ini secara kekeh tetap Barcelona pada fase build up memainkan permainan dengan struktur box midfield di sektor tengah, kemudian merenggangkan 4-4-2 yang dimainkan oleh Osasuna. Lalu di sini Dani Olmo melakukan pergerakan tanpa bola untuk menyecar ruang yang muncul di sektor pertahanan, menerima bola dari Pedri, dan terciptalah sebuah penalti, kawan-kawan. Untuk tendangan penalti pertama yang didapatkan oleh Dani Olmo berhasil ditepis, dan di situ juga ada sebuah foul yang dilakukan oleh pemain Osasuna yang telah masuk ke dalam kotak penalti, akhirnya diulang, dan tendangan kedua yang dilakukan oleh Dani Olmo berhasil diceploskan oleh Dani Olmo untuk menciptakan sebuah gol. Ketika keadaan sudah 2-0, Barcelona pun box midfield di sektor tengah pun mereka tetap koheren dipertahankan. Gavi, Fermin Lopez, Frenkie de Jong, Pedri. Dan proses gol ketiga Barcelona ini berasal dari transisi yang sangat super kilat ketika pemain Osasuna kehilangan bola. Kemudian ada umpan yang langsung diberikan ke posisi Fermin Lopez, situasi 2 versus 1, Lewandowski menciptakan sebuah gol ketiga. Nah, salah satu titik lemah Barcelona lagi dan lagi yang diekspos oleh pemain Osasuna. Ini bukan kali pertama, kedua, ketiga kita membahas dari posisi Koundé. Nah, ini posisi Koundé secara defensive awareness-nya Koundé telat untuk membaca Moi Gomez. Ya, sebuah ruang muncul, tetapi Moi Gomez tidak mampu memanfaatkan secara prima. Nah, ini situasi yang sama, bagaimana posisinya Koundé dicecar, Lamine Yamal tentu secara defensifnya tidak begitu proper, dan di sini pemain dari Osasuna berhasil menciptakan sebuah yang namanya peluang. Jadi kesimpulannya, kawan-kawan, Barcelona pemain-pemain mudanya diberi kebebasan yang sangat prima oleh Hansi Flick. Kemudian yang kedua, shape box midfield yang diterapkan oleh Barca menciptakan yang namanya superioritas di sektor tengah bagi Barca, dan itu berhasil mengoyak 4-4-2 yang dimainkan oleh Osasuna. Dipaksa 4 pemain sejajar di tengah dari Osasuna nggak
tegak posisinya, nggak lurus posisinya, terus goyang-goyang. Karena apa? Karena ada box midfield yang dibentuk oleh Barcelona. Jadi nggak fokus pemain dari Osasuna tersebut. Jadi dominasi yang sangat amat super dimainkan oleh Barcelona. Kemudian ketiga, Balde sangat amat sensasional terus ya. Permainannya dari satu pertandingan ke pertandingan lain bersama Barcelona meningkat. Dan sektor kanan bagi Barcelona menjadi salah satu titik upaya yang dilakukan oleh lawan. Beberapa edisi terakhir ini kalah melawan Barcelona. Gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.